Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, let me introduce myself. My name is Nuzulia Dianmansa. Today, I will interpret 2 videos for mid-test of interpreting course. The title of the first video is Industri pelayaran Eropa mengalami tekanan untuk go green. Industri pelayaran Eropa menghadapi tekanan untuk go green. Sebut saja total emisi Uni Eropa dari sektor transportasi, ada peringatan bahwa misi ini harus dipangkas drastis. Jika blok tersebut berharap untuk mencapai net zero pada tahun 2050, Brussels menuduh industri perkapalan memiliki tumpangan gratis ketika datang ke komite. Akun pengurangan emisi 3% dari CO2 dunia di udara sampai tahu industri memiliki sistem pengisian. Sehingga, seperti Agustus 2015, Alicia harus beralih dari fosil. Bahan bakar untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di bawah pengiriman klan Uni Eropa akan ditambahkan pertama kalinya ke sistem perdagangan emisi Uni Eropa pada tahun 2023. Yang berarti dia mengangkat beberapa kekhawatiran dan pilek untuk level playing field dengan berjalan di negara-negara Anda antara operasi selama 15-16 tahun. Setelah berhubungan, saat saya menemukan bahwa kami mengurangi emisi sekitar 50% pada tahun itu. Dan ini adalah proses yang digerakkan oleh pasar yang Anda lakukan. Untuk mengurangi emisinya, kami memiliki beberapa kekhawatiran tentangnya. Bukan Travis, emisi transportasi maritim harus bersama Anda. Secara signifikan, jika mereka berharap untuk mencapai netralitas planet pada tahun 2050, mengirim teks untuk berbuat lebih banyak agar dipikirkan daripada saya peduli dengan emisi dari industri perkapalan. Dibandingkan dengan industri perkapalan yang telah melukai bahwa Exxonvo dan tunjangan emisi dapat meningkatkan biaya pengiriman dan bukan biaya yang bisa menjadi tuan rumah pada bulan negosiasi dan lobby di Brussels dan beyond dalam hal mengurangi emisi Uni Eropa berharap bahwa pengiriman tidak bisa lagi. Interpreting video kedua dengan judul Bocah 12 tahun sangat ingin kembali ke sekolah. Dia mengumpulkan sampah untuk dijual. Ayah saya selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan sekolah saya, agar saya bisa mengeluarkan keluarga kami dari kemiskinan. Sungguh menyakitkan melihatmu menderita. Ayahku sangat mencintaiku, ayahku yang terbaik. Saya ingin bisa menyelesaikan sekolah untuknya dan untuk saudara-saudara saya. Jonathan, 12 tahun, adalah harapan cerah bagi orang tuanya. Mereka bermimpi bahwa suatu hari dia akan mendapatkan gelar dan tidak harus bekerja di jalanan seperti mereka. Selama 18 bulan terakhir, dia bolos sekolah. Filipina adalah satu-satunya negara di Asia di mana sekolah tetap ditutup sejak Maret 2020. Aku iri pada anak-anak lain. Mereka memiliki ponsel, kata Jonathan. 6,3 juta rumah tangga tidak memiliki akses internet. 2 juta tidak memiliki perangkat untuk belajar.
Presiden Filipina mengatakan dia tidak akan mengizinkan siswa kembali ke sekolah sampai vaksin virus corona tersedia. Katanya, tidak ada yang lulus, maka biarlah. Sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh. Saya hanya ingin meminjam telepon saudara perempuan saya, tapi dia harus pindah. Saya harus berhenti menghadiri kelas online saya. Aku iri pada anak-anak lain. Mereka memiliki ponsel. Ibu Jonathan berkata, "Saya mengasihani anak saya, tapi suami saya dan saya tidak berdaya." Saya mengatakan pada dirinya, kami bisa mengambil pinjaman untuk membelikan telepon. Tapi kami tidak memiliki banyak uang. Sebelum pandemi, ayah Jonathan yang bekerja keras berhasil menafkahi keluarganya. Ketika lockdown COVID-19 terjadi, uang itu hilang. Hal yang tersisa untuk dimakan hanyalah air, garam, dan juga nasi. Tapi Jonathan bertekad untuk melanjutkan sekolahnya. Kapan aku bisa kembali belajar lagi? Jonathan bertekad menghemat uang. Dia berkata dia harus melakukan sesuatu. Jonathan melakukan suatu hal yang ditakuti ayahnya. Saya mengetahuinya suatu hari saat saya baru tiba di rumah. Saya bertanya kepada istri saya, "Di mana Jonathan?" Dia bilang, Jonathan mengumpulkan sampah daur ulang. Dia tidak meminta izin karena dia tahu aku tidak akan mengizinkannya. Terkadang saya mengetahuinya karena teman-temannya memberitahu saya. Kami mengetahuinya ketika sudah terlambat. Filipina berencana membuka kembali sekitar 120 sekolah pada November 2021. Dalam sebuah proyek percontohan, sedikitnya 2 juta anak putus sekolah sejak 2020.